Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sedikit berbagi ilmu mengenai penafsiran Quran surat Al-Ma'un yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Itulah orang yang mengherdi anak yatim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Asbabun nuzul surat Al-Ma'un menurut pendapat Ibnu Abbas bahwa Al-Ma'un ini terkait dengan suku Quraisy, yakni tokoh suku Quraisy yang bernama As bin Wa'il. Dan ada pendapat lain, yakni menurut As-Sa'di, bahwa tokoh Quraisy yang bernama Walid bin Mughirah. Ada yang juga yang mengatakan terkait dengan Abu Jahal. Namun semuanya hampir sama. Mereka yang telah saya sebutkan tadi menyakiti anak yatim yang datang meminta bantuan. Nah, ada pendapat lagi menurut Ibnu Juraij terkait dengan Abu Sufyan yang biasa menyembelih unta setiap pekan. Suatu ketika seorang anak yatim datang meminta sedikit daging dari unta yang disembelih. Namun ia tidak diberi, justru dihardik dan diusir. Setelah peristiwa itu Allah menurunkan 3 ayat pertama surat Al-Ma'un. Nah, ada pendapat lain bahwa asbabun nuzul surat Al-Ma'un ini diriwayatkan dari Ibnu Mujir bahwa Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat keempat surat Al-Ma'un turun mengenai kaum munafik. Mereka memamerkan sholat mereka, namun tidak sholat jika tidak ada yang melihat, serta tidak mau meminjamkan sesuatu kepada orang lain. Nah, untuk penafsiran surat Al-Ma'un sendiri, kita akan membahasnya. Kita mulai dari ayat yang pertama, yang berbunyi Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kata yukadzibu artinya adalah mendustakan atau mengingkari. Ia bisa berupa sikap batin, bisa pula berupa sikap lahir yang tampak dari perbuatan. Nah, kata ad-din secara bahasa bisa berarti agama, kepatuhan, atau pembalasan. Nah, juga ad-din ini juga bisa dinamakan hari pembalasan, karena seringkali Al-Quran ketika menggandengkan yukadzibu dengan ad-din artinya mendustakan hari pembalasan, mendustakan hari kiamat. Sehingga dapat dimaknai bahwa ayat ini
tahukah engkau wahai Muhammad orang yang mendustakan agama dan mendustakan hari pembalasan. Nah, siapa itu yang mendustakan agama dan mendustakan hari pembalasan? Maka dilanjutkan pada ayat kedua yang berbunyi fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Kata dzalika digunakan untuk menunjukkan kepada sesuatu yang jauh. Dzalika di sini memberi kesan betapa jauhnya orang yang suka menghardik anak yatim, maka akan dijauhi oleh Allah, sehingga menggunakan kata dzalika. Menurut Ibnu Katsir menjelaskan orang yang mendustakan agama dan mendustakan hari pembalasan adalah orang yang berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim, menganiaya haknya atau mengambil haknya, tidak memenuhi haknya, tidak memberikan kasih sayang kepadanya, dan tidak memperlakukannya dengan baik. Nah, ciri orang yang mendustakan yang pertama ini adalah orang yang suka menghardik anak yatim. Nah, ciri yang kedua orang yang mendustakan agama dilanjutkan pada ayat yang ketiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kata yahuddu artinya menganjurkan. Kalaupun tidak memiliki apa-apa, seseorang ini minimal lah menjadi orang yang menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Nah, kata to'am berarti makanan. Ayat ini kenapa tidak menggunakan kata it'am yang artinya memberi makan? Agar setiap orang yang melakukan tidak merasa telah memberi makan, namun ia hanya memberikan makanan yang pada hakikatnya bukan miliknya, melainkan masih ada hak-hak bagi orang lain. Nah, ciri yang kedua tadi adalah orang yang enggan menganjurkan memberi makan orang miskin atau orang yang tidak mampu secara ekonomi. Ciri yang ketiga, orang yang mendustakan agama dan hari pembalasan disebutkan dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5 yang berbunyi fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Huruf fa pada ayat ini menggabungkan 3 ayat pertama, yakni ayat 1, 2, 3 dengan ayat ini, yaitu ayat 4 dan 5, dan juga menggabungkan ayat-ayat berikutnya, ayat 6 dan 7, bahwa orang-orang yang mendustakan agama dan hari pembalasan, selain mereka suka menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan orang miskin, tidak mau menganjurkan memberi makan orang miskin, mereka juga dihinggapi penyakit riya. Karenanya banyak ulama tidak sependapat jika surat Al-Ma'un diturunkan terpisah. 3 ayat pertama di kota Mekah dan 4 ayat terakhir di kota Madinah. Namun surat ini diturunkan sekaligus jika memperhatikan rangkaian ayatnya yang membentuk satu kesatuan. Nah, kata wail artinya kebinasaan, kecelakaan yang menimpa akibat kedurhakaan, akibat pelanggaran. Nah, kata al-mushallin biasa diartikan orang-orang yang sholat, orang-orang yang rajin sholat, sholatnya terus menerus. Orang yang sholatnya rajin saja
masih bisa celaka, apalagi orang yang tidak pernah sholat. Namun dalam ayat ini al-musholin ini sholatnya tidak sempurna karena didahului dengan kata yang seakar dengan akimu. Penjelasan ini ada pada ayat berikutnya, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Kata an berarti tentang atau menyangkut. Jika ayat ini menggunakan kata fi, maka ia berarti kecaman terhadap orang yang lalai dalam sholatnya, dalam arti tidak khusyuk. Sudah pasti kita akan celaka kalau ayatnya berbunyi fi, karena kebanyakan dari kita itu tidak mengingat Allah ketika dalam sholatnya. Dalam beribadah kepada Allah kebanyakan tidak mengingat Allah. Nah, untungnya ini menggunakan kata an, sehingga kecamannya terhadap orang yang lalai dari esensi, makna, dan tujuan sholat. Karena sholat yang sebenarnya adalah sholat yang dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kata sahun yang berasal dari kata saha yang artinya lupa atau lalai, yaitu seseorang yang hatinya menuju kepada sesuatu yang lain sehingga melalaikan tujuan utamanya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna yang dimaksud surat Al-Ma'un ayat 4 sampai 5 adalah orang-orang munafik. Mereka mengerjakan sholat saat bersama orang lain namun tidak mengerjakannya ketika sendirian. Menurut Ibnu Abbas, kata sahun pada ayat ini adalah orang yang berkewajiban sholat namun mereka melalaikannya. Dan pendapat kedua, orang yang mengerjakan sholat bukan pada waktunya atau mengakhirkan waktu sholat. Dan yang ketiga, orang yang sholatnya terburu-buru, diibaratkan seperti burung yang mematuk biji-bijian, sehingga sholatnya pun sia-sia karena terburu-buru. Maka sholatnya itu tidak akan bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau dia masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, maka patut dipertanyakan sholatnya. Ciri yang keempat, orang yang mendustakan agama dan hari pembalasan disebutkan dalam surah Al-Ma'un ayat 6 yang berbunyi alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Kata yura'un berasal dari kata ro'a yang artinya melihat. Dari akar kata yang sama lahir kata riya, yaitu orang yang melakukan pekerjaan sambil melihat manusia, sehingga jika tidak ada yang melihatnya, maka mereka tidak melakukan perbuatan tersebut. Secara istilah, riya berarti melakukan suatu pekerjaan atau amal ibadah bukan karena Allah, melainkan untuk mendapatkan pujian, pencitraan, dan popularitas. Nah, ciri yang terakhir, ciri yang kelima disebutkan dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 7 yang berbunyi wayamnaunal ma'un, dan enggan menolong dengan barang berguna. Kata al-ma'un berasal dari kata ma'an yang artinya sedikit. Ia juga berasal dari kata ma'unah yang artinya bantuan, dengan mengganti tak marbutoh dengan alif dan diletakkan sesudah mim, sehingga al-ma'un adalah sedikit bantuan yang berguna. Sudah pasti kita akan memberikannya.
Tidak mungkin kalau kita tidak mau memberikannya. Contohnya seperti ketika seseorang datang ke rumah kita dan meminta segelas air karena kehausan. Sudah pasti kita akan memberikannya. Tidak mungkin kita menolaknya atau mengusirnya, hanya segelas air. Nah, al-ma'un itu diibaratkan seperti itu. Menurut Ali bin Abi Thalib, di zaman sahabat, al-ma'un artinya zakat. Sebagian sahabat Nabi mengatakan al-ma'un adalah sedekah. Ibnu Mas'ud mengatakan al-ma'un barang yang biasa dipinjam. Sedangkan Mujahid mengatakan al-ma'un maknanya peralatan rumah tangga. Nah, sahabat Ikrimah merangkum semua pendapat yang telah saya sebutkan tadi. Ia menjelaskan bahwa puncak al-ma'un adalah zakat mal. Sedangkan yang paling rendah adalah meminjamkan barang yang berguna. Memberikan barang yang remeh tapi bermanfaat karena seseorang sangat membutuhkannya. Nah, menurut pendapat Ibnu Katsir menjelaskan mereka adalah orang yang tidak beribadah kepada Allah dengan baik dan juga tidak mau berbuat baik kepada sesama manusia, tidak mau menolong orang lain, bahkan tidak mau meminjamkan sesuatu kepada orang lain meskipun barang itu akan kembali dalam kondisi utuh, dan mereka menolak untuk membayar zakat sehingga digolongkan menjadi orang-orang yang mendustakan agama dan mendustakan hari pembalasan. Itulah tadi ciri-ciri orang yang mendustakan agama yang telah disebutkan dalam Quran surat Al-Ma'un. Nah, surat Al-Ma'un secara hakikatnya menjelaskan para pendusta agama dan hari pembalasan. Karakter utamanya adalah berbuat sewenang-wenang kepada anak yatim. Tidak mau menganjurkan untuk memberi makan orang miskin, orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang suka berbuat riya, dan orang-orang yang enggan memberi bantuan. Orang-orang yang enggan memberi bantuan, walaupun bantuannya itu remeh. Nah, demikianlah penafsiran Quran surat Al-Ma'un. Semoga bisa menambah keimanan kita dan menjauhkan kita dari sifat mendustakan agama dan mendustakan hari pembalasan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.